Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hidayah Tika. Saya sebagai mahasiswa PPG Prajabatan Biologi tahun 2022 gelombang 1 Universitas Pasundan akan menyampaikan hasil dari aksi nyata pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Mari disimak. Pembahasan aksi nyata topik 6 yang akan saya bahas adalah menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Kemudian, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Dan yang ketiga, sebagai calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai pemahaman baru apa yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Konsep refleksivitas di dalam literasi adalah tanggapan secara mendalam dan kritis seseorang atas pengalamannya sendiri di dalam berliterasi. Kegiatan refleksi dilakukan dengan merasakan dan mengevaluasi emosi, perilaku, motivasi, perspektif, dan keinginan yang dimiliki. Refleksi ini bertujuan untuk memahami diri sendiri agar menjadi lebih baik lagi. Dan kita tahu bahwa refleksi sangatlah penting bagi seorang guru. Apalagi di dalam kegiatan literasi, guru secara umum adalah guru membaca. Maka kegiatan refleksi yang dilakukan dapat mendorong seorang guru untuk dapat mengembangkan kemampuannya di dalam berliterasi. Refleksi literasi ternyata membantu seseorang untuk menilai kembali arah tujuan dari kegiatan literasi yang dilakukan. Apakah kegiatan literasi yang dilakukan sudah selaras atau justru melenceng dari niat awal? Serta refleksi literasi juga dapat membantu seseorang dalam mengevaluasi kegiatan literasi yang pernah dilakukan. Apakah sudah benar atau tidak, atau bahkan mengevaluasi strategi di dalam membaca, menulis, dan yang lainnya. Proses refleksi yang dilakukan tentunya berasal dari pengalaman literasi. Kegiatan-kegiatan refleksi di dalam berliterasi dapat dilakukan seperti membuat beberapa pertanyaan yang memantik kegiatan refleksi secara metakognisi. Seperti contoh, mengapa ya saya harus membeli dan membaca buku ini? Atau, sudahkah saya memahami kegiatan membaca yang saya lakukan, dan pertanyaan-pertanyaan pemantik lainnya. Atau kegiatan refleksi juga dapat dicobakan dengan kita selalu membuat jurnal atau dengan menulis jurnal. Kemudian ada lagi cara yang bisa digunakan untuk melakukan refleksi adalah dengan membuat naratif literasi. Naratif literasi adalah tulisan reflektif di mana seseorang penulis menceritakan kisahnya terkait proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan sebagainya. Saya akan menyampaikan naratif literasi yang saya buat. Awal dari pembuatan naratif literasi ini adanya pertanyaan pemantik, yaitu mengapa saya suka membaca. Karena pada dasarnya hobi saya adalah membaca. Bahkan ketika ada waktu luang, yang akan saya cari adalah bahan bacaan. Saya akan membuka handphone, kemudian membuka aplikasi membaca, atau bahkan mencari artikel-artikel, atau mencari buku secara langsung. Mengapa kebiasaan tersebut terjadi? Pada awalnya, ketika saya masih belum mampu membaca dan menulis, pada saat itu ibu saya mengajari saya. Suasananya adalah ketika kami sedang berada di mobil, sedang melewati jalanan kota, yang mana sisi kanan dan sisi kirinya terdapat banner-banner yang berisikan tulisan-tulisan
ibu saya memberi tantangan untuk bisa membaca huruf-huruf yang terbaca oleh saya. Nah, ternyata kebiasaan dari kecil itu masih terjadi sampai sekarang. Setelah saya bisa membaca, bisa menulis, guru di sekolah dasar memberikan sebuah tantangan untuk membuat dongeng. Ternyata hasil dari karya saya diapresiasi oleh guru dan juga orang tua. Mereka mengatakan bahwa saya memiliki bakat dalam hal menulis. Namun sayangnya, karena saya belum paham, belum mengerti, tidak saya gali lebih lanjut bakat tersebut. Dan titik poin dari kebiasaan membaca saya adalah ketika di masa SMP. Pada saat itu, guru bahasa Indonesia saya di kelas 9 memberi tantangan kepada setiap peserta didiknya untuk membaca satu buku dalam 1 minggu dan dibuat resensinya. Otomatis pada saat itu mendorong saya agar lebih dekat dengan buku, agar lebih dekat dengan perpustakaan dan berliterasi. Namun, apa daya, di perpustakaan sekolah tidak ada bahan bacaan yang menarik minat saya karena rata-rata bukunya buku lama dan juga hanya berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan, tidak ada fiksinya. Yang pada saat itu usia remaja memang sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau fiksi atau cerita. Beruntungnya saya memiliki teman sebangku yang dia di keluarganya telah dibiasakan untuk membaca, bahkan memiliki koleksi buku yang banyak. Lalu dia menawari saya untuk dipinjami buku. Saya pergi ke rumahnya, lalu saya lihat-lihat buku yang menarik minat saya. Ada satu buku yang saya ingat yang berjudul 5 Sekawan, karya Enid Blyton. Itu menjadi awal kecintaan saya di dalam membaca. Dari satu seri, saya membaca 5 Sekawan, saya pun menghabiskan seri-seri yang lainnya. Setelah itu di masa SMA, dengan suasana sekolah dan murid-murid yang memang mau belajar, mau membaca, mendorong saya untuk melakukan hal yang sama dan bahkan meneruskan kebiasaan yang telah diciptakan oleh guru saya di SMP. Di masa SMA, saya dan teman-teman saya memiliki kebiasaan rolling buku. Pada saat itu ada novel yang memang menarik untuk dibaca dan populer. Jadi dari satu teman ke teman lain, buku itu berpindah. Dan selain melakukan kebiasaan tersebut, kami pun rajin mengunjungi perpustakaan sekolah. Karena perpustakaan sekolah SMA yang dulu saya belajar di sana, perpustakaannya itu sangat lengkap. Berisi fiksi dengan beragam genre, dan bahkan bukunya pun yang terbarukan, ada sastranya juga. Lalu buku-buku non-fiksinya pun sangat beragam tema, dari mulai religi, self-improvement, psikologi, bahkan politik pun ada di sana. Lalu kami tidak hanya membaca saja, kadang kami mendiskusikan beragam bacaan yang sudah kami baca. Lanjut kebiasaan membaca saya di masa perkuliahan. Saya beruntung sekali memiliki rekan satu asrama yang hobinya membaca. Bahkan dia ketika pulang ke rumahnya dan akan kembali ke asrama, dia pasti akan membawa buku. Sampai-sampai di asrama tersebut kami perlu membuat rak khusus untuk buku yang dia bawa. Dari situ kegiatan literasi di asrama pun mulai terjadi. Saya dan teman saya akan saling membacakan buku, kemudian berdiskusi, hingga saya sadar di masa perkuliahan bahwa dalam membaca bukan hanya sekedar membaca, tapi butuh suatu membaca yang kita pahami. Dan bahkan pada saat kuliah, saya menantang diri untuk membaca bacaan yang memang levelnya lebih tinggi, bacaan-bacaan yang non-fiksi, yang membuat saya berpikir lebih keras lagi. Hal itu menunjukkan bahwa literasi ini bukan hanya sekedar membaca, tapi juga memahami bacaan dan akan mendorong kemampuan saya dalam berpikir kritis, kreatif, problem solving, dan juga high order thinking. Bahkan ketika saya kuliah, dari hasil membaca saya mendorong saya untuk menulis. Bahkan saya
bisa membuat esai yang sampai pada saat itu menjadi juara 1 di tingkat fakultas. Lalu saya pun aktif berkontribusi dalam menulis di majalah ataupun web pers kemahasiswaan dan juga di himpunan. Lalu hal tersebut mendorong saya ketika saya melakukan penelitian, saya mengambil tema literasi sains. Saya memahami bahwa literasi itu bukan hanya membaca, tapi juga sampai pada membentuk suatu karakter atau dapat melakukan sebuah aksi. Lalu setelah saya kuliah PPG Prajabatan dan mengenal literasi lintas mata pelajaran ini, saya memahami bahwa teks yang kita baca di dalam literasi bukan hanya teks tertulis saja, teks bacaan saja, tapi juga memiliki beragam mode, yaitu bisa dengan podcast, bisa dengan video, bisa dengan kita melihat grafis, bisa kita dengan melihat poster, ataupun beragam macam yang bisa kita baca, yang bisa kita literate, yang bisa kita melek. Maka dari itu, saya sadar bahwa kegiatan literasi memang diawali dari sebuah kebiasaan. Namun setelah terjadinya kebiasaan akan menuntut kita lebih memahami level-level selanjutnya seperti memahami bacaan, kemudian sampai pada ranah kita dapat melakukan suatu aksi dari hasil literasi yang kita lakukan. Sekian naratif literasi yang saya sampaikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan kedua tentang apakah saya benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan. Jelas sekali bahwa literasi ini sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Kebiasaan literasi yang dijelaskan di dalam naratif literasi sebelumnya sangat membantu diri saya, khususnya dalam melatih keterampilan berpikir seperti critical thinking, creative thinking, problem solving, and high order thinking. Kemudian literasi pun melatihkan saya untuk bisa berkarya seperti menulis, berbicara, dan bahkan saat ini saya membuat video pun hasil dari dorongan berliterasi. Dan literasi sangat berpengaruh juga dalam membentuk kepribadian saya. Setelah saya memahami pemahaman baru yang saya dapatkan dari kegiatan refleksi, saya pun membuat naratif literasi, dan itu sangat meyakinkan saya bahwa literasi ini sangatlah berperan di dalam kehidupan pribadi, dan itu mendorong saya sebagai seorang calon guru untuk melakukan kontribusi nyata di dalam kegiatan literasi. Adapun upaya yang dapat saya lakukan, minimalnya yang pertama adalah berupaya menjadi model guru yang selalu berliterasi. Kemudian di dalam proses pembelajaran, saya menerapkan strategi literasi, lalu menggunakan teks multimoda dalam setiap pembelajaran yang menyesuaikan pada beragam gaya belajar peserta didik, dan mendorong peserta didik untuk dapat berliterasi sains dan menghasilkan literasi sains. Kemudian, mendorong peserta didik untuk berkarya, dan saya akan mengapresiasinya dengan memajangnya. Dan saya juga punya harapan bahwa ketika nanti saya menjadi seorang guru, saya bersama peserta didik akan membuat pojok bacaan khusus yang bertemakan biologi. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak bagi yang mendengarkan dan menonton video ini. Harapannya semoga kontribusi nyata yang tadi saya sampaikan memang bisa menjadi kenyataan, dan mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Mohon koreksiannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.